Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Kita di Oren Cafe ini lagi nongkrong ngopi ceritanya. Alhamdulillah janjian dengan Mbah dan Rejo. Nah ini salah satu alumni SGGC. Apa itu SGGC? Sahabat GSN Gathering Camp yang tahun lalu kita adakan di bulan apa itu? September, 8-9 September. Nah untuk SGGC tahun ini insya Allah diadakan tanggal 8 dan 9 Juli. Jadi malah setelah Idul Kurban 1 minggu. Kenapa begitu? Karena sebelum Idul Kurban itu banyak sekali pelatihan-pelatihan di masjid-masjid, tapi tanpa praktek. Nah kalau kita praktek, dan kalau di masjid-masjid itu yang mengadakan banyak sekali dari MUI, dari Juleha-Juleha yang sudah terkoordinir. Nah itu juga kan tidak berbayar, dan SGGC ini berbayar. Sebenarnya berbayar ini kembalinya kepada peserta semuanya, bahkan kalau dihitung-hitung minus sebenarnya. Artinya nanti kekurangannya insya Allah kita yang akan mencukupi, menambahi. Nah ini akhirnya terbesit saya ingin mempublikasikan pengalaman Mbah Rejo ini. Beliau apa lek ngarani Mbah? Lali aku mau. Purnawirawan. Nah, purnawirawan beliau. Tapi nanti biar beliau ceritakan profil beliau sendirilah. Untuk powernya, ya namanya alumni mantan tentara, jadi masih powernya masih oke sekali di usia beliau. Nah, ini sangat menarik sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau ini dari nol, benar-benar nol, tidak mengerti bilah, tidak mengerti cara merobohkan, belum mengerti sama sekali, sampai menyembelih pun belum tahu. Tapi alhamdulillah berkat tekad, niat dan semangat beliau, sehingga alhamdulillah ini menjadi pelopor, makanya bisa dijadikan contoh lah, dari bisa mengasah, mengerti bilah, bisa dan tahu ukuran, menggunakan bilah macam-macam. Yang kemarin saya sampaikan, ketika kita menggunakan satu bilah terus ganti bilah yang lain, itu menyesuaikan, kita adaptasi lagi, dan tentunya sembelihannya tidak sebagus yang pertama, karena yang pertama sudah sering dipakai, ganti bilah berubah lagi. Nah beliau juga sudah sampai tahap dimana gonta-ganti bilah, dan yang terbaru beliau bisa merobohkan, mengikat gitu dengan baik. Itu karena itu tadi kuncinya, rajin, tekun, semangat. Nah ini monggo silakan diperkenalkan diri dulu Mbah Rejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat GSN yang berada di mana saja, terutama di Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua, salam GSN. Pahami hukumnya, kuasai tekniknya, amalkan ilmunya. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu salam sahabat GSN. Sebelum saya mengenalkan diri, tadi dijelaskan sama Gus Mokhtar bahwasanya saya alumni SG1, dan status saya pada saat itu memang purnawirawan, ya, purnawirawan, namanya purnawirawan, mental pejuang. Jadi kalau sudah berkeinginan untuk belajar, ya belajar sampai tuntas, sampai dengan sukses, sampai dengan selesai. Masalah hasilnya nanti kita pasrahkan kepada Allah, karena niat saya untuk belajar itu memang lillahi ta'ala. Karena pada saat saya mau belajar itu, saya melihat di kampung saya atau di tempat lingkungan saya tinggal itu, cara menyembelih sapi atau merobohkan sapi itu sangat kasihan, sangat ngilu. Kalau saya lihat itu miris. Bagaimana nggak miris? Sapi satu dipegang orang 10, dirobohkan bareng-bareng, kaki kanan ditarik, kaki kiri ditarik, kanan depan, kiri belakang dan sebagainya, semuanya ditarik. Kayak tarian silang, tarik kanan tarik kiri, sehingga sapi satu itu pokoknya sapi mau saya ini mau diapakan gitu, bahasa sapi. Tapi karena kita nggak paham dengan bahasa sapi, maka sapi itu pun
manut saja. Begitu roboh, lebih tragis lagi, diinjak kakinya, dilunggui bokongnya, dilunggui perutnya, kepalanya pun dipegang rame-rame. Lah itu kita lihat di tempat saya loh, saya tidak mengkritik membuli teman-teman yang, tapi di tempat tinggal saya. Maka dari situ saya niat untuk belajar dan harus bisa tidak seperti itu untuk menyembelih sapi. Kemudian setelah roboh, pada saat roboh mau disembelih itu tragis lagi, pisaunya saya lihat pisaunya warnanya hitam, tidak tajam, digorok apa namanya, diongok-ongok kayak geraji. Lah motongnya gerajinya pun tidak sekali dua kali, sampai berkali-kali, tarik. Kalau saya bilang bukan goloknya yang bermasalah, tapi sapinya memang sakti. Sapinya sakti, kebal. Kalau bahasa saya itu kalau skip itu kebal tembakan, tapi kalau sapi ini kebal lehernya, jadi memang dia sakti. Nah, punya telusur ternyata memang saya lihat dari perlengkapan seorang eksekutor, goloknya tidak memadai, orangnya juga tidak menguasai tadi itu, pahami hukumnya, kuasai tekniknya, amal ke ilmunya itu tadi, karena tidak punya saya lihat. Tapi itu jagal tahunan. Kalau ditanya, Pak kok ngono caranya nyembelih, saya udah biasa nyembelih tahunan itu. Nah ini tantangan saya pada saat itu, tertarik saya ingin belajar di SG1. Alhamdulillah tahun 2022 ada selebaran itu, saya pun tanya sama temen untuk belajar. Saya ngikut daftar, terus pokoknya saya ikut karena saya dari tadi sampaikan sama Gus, memang betul-betul nol. Kalau urusan senjata saya siap, tapi kalau urusan bilah saya tidak ngerti. Senjata Pak anu bedil ya? Iya, senjata laras panjang, senjata api. Kalau bilah saya tidak tahu, nol putul. Ya, betul tidak kan, saya akui memang saya nggak ngerti. Panjang bilah, mata bilah, yang mirror dan sebagainya nggak tahu. Asah itu berapa banyak bentuknya, batu asah itu macamnya saya tidak tahu. Tapi saya karena tekad bulat ingin bisa, maka saya datang ikut daftar. Sampai di sana pun saya ya sebagai peserta yang tidak tahu, yang berangkat dari nol. Kata Gus membawa botol kosong atau gelas kosong. Pulangnya alhamdulillah saya dapat ilmu dari SG1 itu. Ya sudahlah, alhamdulillah sudah bisa sampai tingkat menyembelih. Kemudian setelah dari SG1 selesai itu, saya memang kepingin belajar. Kebetulan alhamdulillah Gus sama Mbah Mudin memberikan kesempatan saya untuk bisa datang di RPH minimal 2 minggu sekali. Alhamdulillah saya jalani, bahkan seminggu sekali, karena saking kepinginnya bisa. Seminggu sekali, kemudian saya kurangi lagi 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Tapi saya rutin datang, selalu mengikuti dan menyimak obrolan di dalam grup tersebut, sehingga apa yang disampaikan ilmu-ilmu di grup itu menjadikan saya bertambah kemampuan maupun tentang teorinya. Jadi kalau kita bercerita tentang ilmu sembelih praktek itu, kalau hanya teori tanpa praktek maka hasilnya nol. Itu betul, karena saya tidak hanya teori tapi saya praktek di lapangan. Bahkan yang terakhir kemarin malam keberapa itu saya bisa mengikat 3 ekor, ikut merobohkan dan mengikat 3 ekor sapi di RPH loh. Jadi cara merobohkan sapi memang bermacam-macam, tapi karena di RPH menggunakan sistem apa Gus namanya? Ya, tali lempeng dan ya seperti itu, maka itu yang digunakan oleh RPH. Tapi menurut saya itu lebih aman, sangat aman sekali. Kenapa dikatakan aman? Karena kaki kiri belakang itu sudah terikat di ring, kemudian kepala itu diikat di ring yang depan, kemudian disiapkan tali untuk mengikat kalau di RPH itu ada katrol, maka di situ kuncinya sudah masuk, sehingga sapi sebesar apapun dia tidak akan untuk berontak karena kaki kiri tadi itu sudah terikat. Kemudian sampai dengan perobohan pengikatannya, begitu roboh karena dibantu dengan tali lempeng tadi itu, pinggang pelempeng namanya itu, ya, maka dia tali perut belakang, ya perut bawah
atau bahasanya tali lempeng. Itu juga kunci untuk merobohkan. Jadi kelemahannya sapi itu sebesar apapun kalau ditarik di lempengnya itu dia akan roboh. Nanti kita review atau Gus nanti bisa memunculkan lagi atau meng-share lagi ilmu-ilmu tentang merobohkan sapi. Kemudian setelah roboh itu dengan cepat kita mengikat kaki sapi dengan simbol yang sudah diajarkan, maka saya pakai menit, kalau saya lihat itu sekitar 5 menit itu sudah selesai insya Allah. Tapi kalaupun agak lama memang masih proses belajar. Kalau ya kecil kurang dari 5 menit. Jadi hitungannya 5 menit itu mulai dituntun, diikat, ya dirobohkan, diikat hingga menyembelih itu ya 5 menitan kalau di RPH seperti itu. Insya Allah. Tapi jenengan ya dulu waktu ikut SGGC ya itu sudah pernah menyembelih apa belum? Sebelum mengikuti SGGC saya belum pernah namanya kenal kambing, belum pernah juga namanya kenal sapi, sehingga yang pernah saya potong waktu itu hanya ayam. Itu pokoknya ngek aja, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, sholawat gitu aja. Nah, berarti baru menyembelih ayam ya yang iya betul. Nah ini makanya buat siapapun lah yang ingin belajar silahkan, kami tidak menutup pintu untuk aliran ini aliran itu, tidak, kami menerima semuanya siapapun yang ingin belajar. Kuncinya apa Mbah kalau ingin belajar lah? Kuncinya manut aja, kuncinya manut pokoknya. Samina wa ata'na kalau bahasa negara Timur Tengah sana, tapi kalau bahasa saya manut. Nah, ya itu saja. Yang penting niat lillah, insya Allah pulang membawa berkah. Amin. Seperti itu. Ya, yang penting lagi kita jangan jumowo, merasa bisa, merasa lebih baik dari orang lain. Jangan merasa lebih mampu. Kita jangan mengandalkan satu barang saja, peralatan kita, tapi kita di situ ada Allah. Maka yang kita yakini bahwa semuanya itu adalah qadarullah atau kehendak Allah, sehingga apapun yang kita laksanakan semuanya itu semata-mata ridho Allah. Semuanya termasuk peralatan kita yang kita siapkan, kalau Allah nggak mengizinkan maka tidak akan berhasil. Sudah banyak kejadian-kejadian di luar ekspektasi kita, di luar nalar kita, yang seharusnya itu sapi kecil tapi kita remehkan, tidak apa-apa sapi kecil, tapi kenyataannya tenaganya malah luar biasa. Bahkan sampai tendangan tanpa bayangan juga terjadi. Itu karena kita menyepelekan atau jumawa ya Gus, kira-kira gitu. Seperti itu, kurang istilahnya kita itu harus mendahulukan Allah lah dari segalanya, dari peralatan kita, skill kita itu di RPH loh, di RPH, apalagi di luar RPH seperti Idul Kurban yang notabene kita berhadapan dengan massa yang kurang mengerti tentang tata cara atau perihal sesembelihan. Jadi ini harus benar-benar apa itu jumowo, kita harus benar-benar tahu. Jumowo sughro juga ada. Jumowo sughro itu kita tidak mau menerima ilmu dari siapapun. Jadi jangan seperti itu. Meskipun mengasah, meskipun apapun, kita harus terima. Kita harus selalu diskusi dengan siapapun, meskipun dengan peserta yang kita bawa. Misalkan peserta kepingin belajar dengan kita, kan artinya itu peserta atau anak didik lah, gampangan bahasanya umumnya. Nah itu kita tetap harus sharing-sharing gitu. Di RPH pun monggo kalian tunjuk. Di RPH pun demikian. Sapi besar yang kelihatannya sangar tapi kita tawakal tuh ala Allahnya kuat, insya Allah mudah cara merobohkannya. Sedangkan sapi kecil yang kita entengkan ternyata sampai 2-3 kali jatuh bangun. Itu sekelas RPH yang sudah tiap hari pekerjaannya seperti itu, dan tidak hanya 1 ekor. Itu seperti itu. Jadi ini yang perlu kita tekankan, kita harus hati-hati. Terus termasuk tadi yang disampaikan Pak Rejo, manut tadi itu. Dari sekian banyak tamu yang datang, saya sendiri alhamdulillah bertambah ilmu hikmah namanya. Jadi tahu ini lebih gampang mengajari
atau memberikan edukasi kepada yang masih nul daripada yang sudah pernah menyembelih di RPH. Menyembelih tahunan maksud saya. Karena ya itu tadi mungkin lah ya, mungkin. Makanya ini harus diluruskan lagi niatnya, ditata lagi niatnya. Kalau cuman sekedar dibuat postingan, buat status di WA, aku nyembelih di RPH gitu, atau coba uji skill, uji mental, atau gaya-gayaan, itu nanti aduh belendes bahasa Malangannya belendes itu, kacau, jadinya amburadul sembelihannya, nggak karu-karuan itu, dan akhirnya ketahuan dia belum tahu ini, belum tahu itu, ternyata seperti itu. Jadi benar-benar niatkan lillah, menyembelih pun belajar, niatkan lillah, belajar gitu aja, insya Allah nanti dapat ilmu apapun itu. Demikian. Mungkin ada tambahan Mbak Rejo, sedikit tambahan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan Idul Kurban. Saya sampaikan kepada saudara-saudara kita alumni SGS 1 maupun yang akan mengikuti SGS 2, monggo dipersiapkan diri untuk niat yang kuat untuk belajar, menimba ilmu, mencari ilmu. Kemudian yang tak kalah penting pada saat di lapangan nanti, karena yang belum SGS 1 masih menggunakan sistem tahunan, bahasa belahannya di itulah itu, maka saya yang paling pertama kali diperhatikan adalah faktor keamanan. Kemudian seorang eksekutor itu kalau perlu atau memang sangat-sangat dibutuhkan, maka perlu ada seorang komandan atau leader untuk memimpin, untuk membuat, merencanakan sebaik-baik mungkin, direncanakan sebaik-baik mungkin, insya Allah hasilnya akan baik. Yang tadinya belum terkoordinir dengan baik, maka perlu koordinasi sangat baik. Sangat penting ini ya, biar tidak ngatur. Iya, jadi ngatur. Betul. Jadi siapa jadi apa di situ, kalau dilihat korbannya, untuk hewan korbannya berapa, maka perlu sangat diperhatikan siapa jadi apa. Kemudian tim itu dibuat sedemikian rupa sehingga punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kira-kira begitu ya Gus ya. Sehingga rencana yang dibuat itu insya Allah berjalan dengan aman, lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Kemudian semuanya akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Saya rasa itu tambahan dari saya. Sekali lagi hampir kelupaan, ini masih momen Lebaran Gus ya, kita sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya pribadi menyampaikan mohon maaf lahir batin kepada semua sahabat kami yang ada di Indonesia, khususnya pernah SGS 1 ataupun yang ada di grup. Kalau ada barangkali salah kata ucap dalam grup tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terlebih kepada Gus Mokhtar dan keluarga, Mbah Mudin dan teman-teman di RPH selama ini saya. Demikian dari saya, terima kasih Gus, mohon maaf, monggo. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin. Dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, salam GSN. Pahami hukumnya, kuasai tekniknya, amalkan ilmunya. Bismillahi, Allahu Akbar. Ngopi. Alhamdulillah, madang. Sop buntut. Nah, ini beliane Mbah Mudin dhewe iki. Idul Kurban, Idul Fitri ya soalnya. Kan arek dhewe ya. Rica. Monggo. Sayang buku. Bayoni monggo. Ya Duki. Rica ya Duki, rica ayam. Golek ning nggone anu rica bandeng ya. Nek Brondong. Ning nggone anu bunga. Monggo madang. Hadi Jumroni dan kawan-kawan yang lainnya, sahabat GSN, monggo madang.